Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat saham yang terus giat belajar untuk mencari cuan. Kita sama-sama belajar di sini bagaimana caranya untuk mengikuti pergerakan IHSG, mau naik, mau turun. Ya mudah-mudahan kita nggak merugi ya, yang kita cari cuan. Nah, hari ini mungkin minggu-minggu lalu juga udah belajar tentang teknikal, analisa, fundamental. Hari ini ditambahin dengan STO atau stokastik dan juga RSI nanti dibawakan oleh Mas Wandi. Nah, ini di sini bagaimana caranya mungkin kita melihat kapan untuk jual, kapan untuk beli, nanti lebih diterangin sama Mas Wandi. Untuk informasinya juga Mas Wandi ini merupakan dari kaus ya di Arab Saudi S3, mudah-mudahan cepat selesai ya Mas Wandi ya. Amin, insya Allah. Amin, amin. Waktu dan tempat kami persilakan Mas Wandi juga ini ya Mas Wandi ya. Oke, silakan Mas ya. Wandi. Saya coba share screen saya dulu ya. Udah kelihatan belum screen saya? PowerPoint-nya? Sudah kelihatan ya? Mas Wandi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ilmuwan saham semuanya, selamat datang kembali di webinar rutin kita ya. Kita saat ini masih ada di webinar level 1, tapi sudah sampai di modul yang ke-6. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang kondisi jenuh beli dan jenuh jual, atau kalau misalnya biasa di grup-grup saham dibilangnya overbought sama oversold, dengan menggunakan indikator yang bernama Relative Strength Index atau RSI dan stokastik. Nah, materi ini kita sudah kita umumkan juga ya ke teman-teman ya, bahwa kita ada level 1, 2, 3, dan karena memang market kebetulan sedang sideways, kemudian antusias teman-teman untuk belajar juga sangat besar, akhirnya Mas Dito ini dan teman-teman menurunkan lagi materi-materi yang akan kita berikan. Jadi di level 1, 2, 3 kita tambahkan lagi jadi lebih banyak. Dan kita berharap setelah kita menyelesaikan materi di level 1 ini, teman-teman sudah bisa trading atau investasi secara mandiri sebetulnya. Jadi tanpa harus melewati level 2 dan 3, insya Allah teman-teman sudah bisa mandiri gitu. Karena basic-basic yang teman-teman butuhkan untuk di pasar saham ini sudah akan kita bekali di webinar level 1 ini teman-teman. Kemudian untuk tujuan dari webinar pada hari ini, yang pertama adalah kita akan memperkenalkan tentang konsep jenuh beli atau overbought dan jenuh jual, oversold, seperti apa kondisinya ya di pasar saham dengan menggunakan indikator RSI dan stokastik. Yang kedua, kita juga perlu untuk mengetahui kondisi bearish sama bullish divergent dengan menggunakan RSI dan stokastik. Ini sangat penting karena kondisi divergent ini seperti yang saya sampaikan waktu di webinar yang ketiga ya. Jadi ketika harga naik tapi volume turun gitu. Oh, berarti kekuatan kenaikan harga ini tidak didukung oleh volume. Antusiasme pasar justru berkurang ketika harga sedang naik. Artinya sebentar lagi harga akan turun. Begitu juga teman-teman ketika menggunakan RSI dan stokastik. Ketika harga bergerak naik tapi indikator RSI atau stokastiknya ini malah turun. Artinya kenaikan harga tidak diikuti dengan momentum atau antusiasme pasar gitu. Artinya mungkin nggak lama lagi harga akan berbalik gitu. Ketika harga sedang naik, mungkin harga nggak lama lagi akan berbalik turun dan sebaliknya. Nah, kemudian kita akan coba juga membuat trading strategi dengan indikator RSI dan stokastik. Seperti apa aplikasinya nanti ya, sehingga teman-teman bisa mencoba untuk trading atau investasi teman-teman. Nah, kemudian isi dari webinar kita pada hari ini adalah yang pertama
pengenalan ya tentang RSI itu apa, definisi dan cara menggunakannya, kemudian stokastiknya juga. Mungkin teman-teman juga pernah dengar istilah golden cross, dead cross gitu, itu apa artinya. Kemudian divergent, baik dari bearish divergent, kemudian bullish divergent gitu. Kemudian nanti kita akan coba praktek screening saham dengan kriteria RSI dan stokastik. Jadi misalnya ketika kita ingin mencari saham-saham yang RSI atau stokastiknya sedang bergerak naik ke atas atau baru mantul dari bawah mau bergerak ke atas. Jadi kita sedang berada di posisi oversold ya, jenuh jual. Jadi sebentar lagi penjualan akan berhenti gitu ya, selling power akan berhenti, akan berkurang, kemudian demand power atau permintaan terhadap suatu saham itu akan meningkat, artinya harga akan bergerak naik. Nah, yang pertama, Relative Strength Index atau biasa kita sebut dengan RSI. Ini adalah indikator yang mengukur besarnya perubahan harga atau price momentum ya. Mungkin teman-teman juga sering dengar apa sih momentum gitu. Jadi RSI maupun stokastik ini adalah indikator momentum yang mereka di dalam perhitungannya ini menggunakan periode tertentu. Standarnya adalah setiap 14 periode. 14 periode ini bisa berarti 14 hari. Kalau teman-teman pakai candlestick daily, bisa juga berarti 14 jam gitu ketika teman-teman pakai candlestick yang jam, atau misalnya 14 periode ini adalah untuk 2 jamnya gitu, atau misalnya weekly-nya 14 minggu ketika teman-teman menggunakan candlestick weekly. Jadi kita sebut 14 periode, bukan hanya untuk 14 hari aja ya teman-teman ya. Jadi tergantung kita menggunakan time frame berapa. Kemudian RS ini juga sangat penting ya, karena memberitahu kita apakah suatu harga sudah dalam kondisi jenuh jual atau beli, atau yang tadi saya katakan apakah sudah overbought ataukah oversold. Begitu, teman-teman. Dan kemudian rumusnya ya, ini mungkin secara sepintas aja untuk teman-teman ketahui dari mana orang yang membuat rumus RSI ini membuat formulanya ya. Jadi RSI ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1987, sudah puluhan tahun usianya gitu. Nah, kemudian mereka atau si orang yang memperkenalkan teori RSI ini jadi menggunakan perhitungan dari dalam 14 periode, katakanlah ya 14 periode ada 10 candlestick yang naik gitu, atau positif atau hijau gitu. Nah, yang 10 ini harganya ya, harganya di rata-rata gitu. Kemudian dari 14 tadi kan 10 hijau, yang 4 lagi merah. Nah, harga yang merah ini juga di rata-rata. Nah, kemudian dimasukkan ke persamaan yang dia buat gitu. Jadi ada dasarnya ya cara pembuatan RSI ini gitu. Jadi barangkali teman-teman yang ingin tahu gitu, cuman karena mungkin peserta webinar ini kebanyakan juga non akademisi ya, atau misalnya ibu rumah tangga, ataukah mungkin teman-teman masih SMA, jadi sekedar perkenalan aja bahwa begini kurang lebih cara mendapatkan grafik dari RSI. Nah, kemudian kenapa periode yang digunakan 14? Ya memang orang yang membuatnya itu menggunakan standar 14 periode ya. Kalau misalnya teman-teman ingin mencoba untuk mengganti periodenya, misalnya periode 8 atau lebih besar 20 gitu misalnya, itu bisa aja teman-teman, tinggal nanti dicocokkan aja apakah betul gitu grafik yang dihasilkan dari RSI ini sesuai dengan momentum yang dicerminkan oleh pergerakan candlestick-nya. Jadi teman-teman bebas juga memilih gitu. Cuman biasanya ya kita pakai yang standar aja, yang 14 periode. Nah, kemudian cara menggunakannya.
Jadi ada istilah oversold dan overbought. Nah, ketika nilai RSI ini di bawah 30, jadi orang yang membuat RSI ini dia memperkenalkan area oversold dan overbought. Nah, area yang oversold ini adalah area di mana ketika di bawah 30. Gitu. Kemudian untuk yang overbought artinya sudah jenuh beli, orang sudah terlalu banyak yang membeli sehingga ada potensi harga akan berbalik turun. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah area di atas 70, RSI di atas 70 gitu. Nah, seperti yang saya tunjukkan di grafik ini ya, di saya lingkari merah. Jadi ketika harga menyentuh overbought ternyata dia langsung turun gitu. Kemudian walaupun nggak sampai ke daerah oversold, mungkin karena memang kekuatan kenaikannya sangat kuat gitu. Tapi ketika dia menyentuh overbought lagi, dia turun lagi dan ternyata sampai ke area oversold. Kemudian dia naik lagi gitu. Dan perlu teman-teman ketahui ya, jadi kita jangan salah kaprah terhadap RSI ini, bukan berarti ketika RSI sudah menyentuh area oversold langsung jadi sinyal beli, bukan teman-teman gitu. Ini cuma sekedar menunjukkan momentum, apakah momentum pergerakan harganya masih selling pressure-nya masih tinggi gitu, apakah buying pressure-nya yang lebih tinggi gitu. Karena bisa jadi si RSI ini ketika dia sudah menyentuh di area oversold ya, atau di bawah ya, di area RSI 30, harga masih terus bergerak turun gitu. Harga masih terus bergerak turun dan si RSI-nya masih tetap stay di area oversold gitu. Jadi bukan berarti begitu menyentuh di bawah mantul ke atas, sampai atas mantul ke bawah gitu. Jadi bukan seperti itu gitu. Ada mungkin kondisi-kondisi tertentu yang bisa seperti itu gitu. Dan contohnya ini adalah yang saya lingkari merah di sebelah kanan ini, yaitu RSI dia berada di area overbought dalam jangka waktu yang cukup lama dan harga masih terus bergerak naik gitu. Jadi dia berada di area overbought dalam waktu yang cukup lama, kemudian turun sedikit, naik lagi gitu teman-teman. Jadi RSI ini penting untuk kita mengetahui bahwa apakah harga ini sudah oversold atau overbought gitu. Sudah jenuh beli, orang-orang sudah jenuh beli atau sudah jenuh jual. Gitu teman-teman ya. Dan jangan salah juga lokasinya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di bawah kita bilang jenuh jual gitu. Artinya harga sedang bergerak dari atas terus menuju ke bawah karena ada aksi penjualan ya. Karena ada aksi penjualan sampai akhirnya orang-orang yang jual itu sudah jenuh istilahnya. Ketika orang-orang jual sudah jenuh, makanya titik di bawah ini, zona di bawah ini kita sebut jenuh jual atau oversold. Nah, kemudian RSI bergerak naik ke atas, orang terus membeli gitu, semakin banyak beli sampai akhirnya dia menyentuh titik di atas ya, di atas 70 RSI-nya. Nah, kita sebut ini sudah jenuh beli, artinya orang sudah jenuh beli, mungkin akan tiba saatnya akan melakukan penjualan orang-orang yang sebelumnya sudah melakukan pembelian. Begitu, teman-teman. Nah, kemudian untuk market yang sedang strong uptrend ya atau downtrend juga, ketika trennya sedang kuat ya, kadang RSI ini tidak sampai menyentuh atas atau tidak sampai menyentuh bawah gitu. Jadi misalnya contohnya di grafik ini ya, setelah dia mencapai overbought yang pertama, dia nggak turun ke bawah ke area oversold, tapi tetap stay di area di atas RSI 50, teman-teman. Dia cuma mantul di situ-situ aja gitu. Artinya ini tren kenaikannya sangat kuat gitu, atau dibilang strong uptrend. Nah, kemudian dia tembus sedikit, kemudian dia naik lagi, tetap berada di atas area RSI 50 dan akhirnya baru jebol RSI 50 dan dia tetap stay di bawah gitu, tetap stay di bawah di area oversold, kemudian naik sedikit hampir mencapai 50, kemudian turun lagi.
Nah, jadi untuk sebuah strong trend ya, tren yang kuat ketika naik ataupun turun, kita juga nggak bisa berharap bahwa RSI ini akan bergerak dari bawah ke atas, bawah ke atas, bawah ke atas gitu. Makanya beberapa orang lumayan banyak ya, mayoritas juga mereka menggunakan skala di tengah-tengah, yaitu skala 50. Jadi selain 30, 70 juga 50 untuk menandakan strong trend. Ketika RSI bergerak terus di atas 50, oh ternyata ini adalah indikasi bahwa trennya sangat kuat. Begitu teman-teman. Ini tercermin dari pergerakan candlestick-nya juga ya. Oke, nah kemudian bagaimana cara menggunakan RSI untuk swing trading? Jadi kita bisa juga menggunakan RSI ini sebagai sinyal atau indikator bagi orang-orang yang ingin melakukan swing trading. Swing trading itu sudah kita bahas ya di webinar yang sebelumnya, bahwa dia beli di bawah gitu, kemudian jual di atas gitu. Bukan sebaliknya teman-teman ya, beli di atas, jual di bawah gitu. Itu swing juga namanya, cuman teman-teman rugi, jual rugi gitu. Jadi swing trading yang kita maksud ini adalah kita beli di bawah, jual di atas gitu. Nah, kemudian bagaimana kita membuat setup strateginya? Yang pertama, RSI mencapai zona oversold, jenuh jual ya, yaitu area di bawah 30. Area di bawah 30. Nah, kemudian yang di sini juga ya. Di sini dia mencapai area oversold di bawah 30, kemudian di sini juga, kemudian di sini juga. Nah, kemudian seperti apa lagi kriterianya? Yang kedua, setelah dia mencapai area oversold, yaitu RSI di bawah 30, dia naik ke atas. Nah, naik ke atas, atau di sini juga sama kondisinya, di sini juga sama, gitu. Kemudian setelah naik, dia turun lagi, gitu. Dia turun lagi. Nah, kemudian setelah puncak sebelumnya ini breakout, istilahnya dijebol ya, puncak sebelumnya ini dijebol, nah baru kita melakukan pembelian di sini, gitu. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar juga istilah buy on breakout. Nah, buy on breakout itu tidak hanya untuk aplikasi di candlestick-nya, gitu. Jadi bisa juga kita gunakan buy on breakout di indikator kita yang kita gunakan, gitu. Jadi pertama kita tunggu RSI-nya jatuh ke area jenuh jual oversold ya di bawah 30, kemudian biarkan dia naik, kemudian kita tunggu dia turun gitu, karena yang namanya pergerakan harga maupun indikator gitu ya, osilator, mereka selalu akan ada naik turun gitu. Jadi kita nggak perlu merasa takut ketinggalan teman-teman, gitu. Kita nggak perlu merasa takut ketinggalan. Nah, kemudian biarkan dia naik, kemudian dia turun. Nah, ketika sudah ada konfirmasi bahwa puncak nomor 2 ini ya dijebol, yaitu di posisi nomor 4, baru kita melakukan pembelian, gitu. Itu untuk strategi pembeliannya. Nah, kemudian kapan saatnya kita jual? Kalau kita menggunakan RSI sebagai indikator jual. Nah, untuk strategi menjual itu adalah sebaliknya teman-teman. Pertama, RSI ini harus mencapai area overbought dulu, yaitu di atas 70 gitu ya. Di atas 70, kemudian dia akan turun, kemudian naik lagi gitu. Kemudian biarkan dia turun lagi. Nah, jadi kalau dari strategi yang diperkenalkan, kita tunggu si RSI ini untuk turun ke ke bawah dari area overbought-nya. Jadi kalau misalnya di sini ya, di sini bukan ya karena dia belum turun. Dia belum turun dari area overbought-nya. Tapi dari sini, teman-teman. Jadi
dia sudah di area overbought di sini, kemudian turun ke bawah ke area yang berwarna ungu ini ya, di bawah 70 gitu. Kemudian dia akan balik lagi, kemudian ketika dijebol baru kita melakukan penjualan. Seperti itu, teman-teman. Ini salah satu konsep untuk swing trading dengan menggunakan RSI. Nah, kemudian di RSI juga kita bisa mendapatkan informasi yang sangat penting, yaitu pembalikan sebuah tren. Jadi, saya sering kali gunakan ya di grup Ilmuwan Saham Pro ataupun ketika diskusi, saya sering banget menggunakan istilah divergence. Gitu. Apa itu divergence? Yaitu kita untuk mengukur kekuatan sebuah kenaikan atau penurunan. Gitu. Kemudian ketika kita menggunakan RSI, yaitu ketika terjadi ketidaksesuaian. Jadi divergent itu artinya ketidaksesuaian antara arah pergerakan harga dengan arah pergerakan osilator RSI dalam hal ini ya. Gitu. Dan ini akan menunjukkan bahwa nggak lama lagi akan terjadi pembalikan arah dari pergerakan harga. Nah, kita ada istilah bullish divergence dan bearish divergence. Nah, di slide ini saya perkenalkan konsep bullish divergence, yaitu ketika harga membentuk lower low. Nah, ini saya buat kapital ya, dibesarkan. Lower low, sedangkan RSI membentuk higher low. Jadi konsepnya untuk bullish adalah low-nya, dari bawahnya. Untuk teman-teman yang belum paham tentang konsep lower low, higher low, kita ada sudah bahas ya di webinar modul yang ketiga ya, teman-teman bisa cek lagi. Jadi ketika harga membentuk lower low, tapi RSI membentuk higher low, atau sebaliknya. Jadi ada ketidaksesuaian. Contohnya misalnya, jadi istilah low ini berarti di area bawah ya, di bagian bawah si candlestick-nya. Dia harga bergerak naik, tapi RSI-nya bergerak turun. Teman-teman lihat efeknya. Gitu. Kenaikan harganya cukup tinggi, gitu. Bahkan sangat tinggi ya. Gitu. Kemudian padahal sebelumnya ini sedang sideways ya, teman-teman. Kita bisa bilang ini tahap sideways. Biasanya kalau sedang sideways, kita nggak tahu apakah harga akan naik ke atas ataukah turun ke bawah. Gitu. Karena sedang sideways ini sedang ada terjadi pertarungan atau tawar-menawar antara supplier sama orang yang mau beli ya, sama demand. Pertarungan antara supply dan demand. Gitu, kita nggak tahu gitu. Tapi ternyata ketika kita lihat, oh ada divergent di sini, gitu, kita bisa ambil kesimpulan, gitu, minimal kita yakin bahwa 51% harga akan bergerak naik karena kita lihat sini ada bullish divergence. Gitu. Ya kalau teman-teman gabungkan dengan indikator lain ya bisa jadi keyakinan teman-teman meningkat jadi 60% gitu misalnya. Nah, teman-teman bisa lihat efeknya gitu. Dari divergent ini, naiknya bisa sangat tinggi. Nah, kemudian ada lagi di sini, terjadi lagi di IHSG ini ya. Harga bergerak naik, kemudian RSI, osilatornya, dia cenderung bergerak turun. Gitu. Dan setelah ini diikuti dengan kenaikan harga yang lumayan. Gitu. Padahal sebelumnya kita bisa bilang ini sedang sideways. Biasanya sekali lagi ketika sideways ini kita nggak tahu apakah harga akan naik ke atas ataukah turun ke bawah karena sedang terjadi pertarungan antara supply dan demand. Gitu. Kemudian ada lagi divergence di sini. Harga bergerak naik, kemudian osilator bergerak turun. Gitu. Dan setelah itu dia naik harganya. Sekali lagi teman-teman saya tekankan ya, untuk bullish divergent kita nariknya dari bawah ya, dari bawah si candle-nya. Sama juga untuk osilatornya, kita tariknya dari bawah. Gitu teman-teman. Dan kita juga bisa tarik, dari sini teman-teman bisa lihat, ini adalah low-nya, swing low, ini swing low, kita tarik ke sini.
kemudian ini juga swing low, dan di sini ada swing low lagi, kita tarik ke sini, gitu. Nah, sedangkan bagaimana dengan dari sini ke sini? Harga bergerak turun, dari sini ke sini bergerak turun, tapi RSI juga cenderung bergerak turun, gitu. Berarti ini tidak ada divergent, gitu. Tapi kita boleh menarik dari swing low yang sebelum-sebelumnya, gitu teman-teman ya. Nah, kemudian kebalikannya, bearish divergence. Ini saya tandain juga dengan huruf kapital. Ketika harga membentuk lower high, sedangkan RSI membentuk higher high. Jadi yang satu membentuk lower high, yang satu membentuk higher high. Atau sebaliknya, harga membentuk higher high, kemudian RSI membentuk lower high. Contohnya seperti ini. Jadi harga membentuk higher high, harga naik ya, kita tarik dari pucuk-pucuknya. Itu dari pucuk-pucuk si candle-nya ini. Harga bergerak naik, tapi RSI bergerak turun. Teman-teman bisa lihat efeknya. Gitu. Penurunannya cukup terasa. Nah, kemudian yang minggu lalu ya, saya juga sempat share juga di grup Ilmuwan Saham Pro. Minggu kemarin ini, IHSG juga mengalami bearish divergence. Makanya saya sempat bilang ke teman-teman, saya jual semua saham saya jaga cash 100% gitu. Karena saya lihat di sini dia membentuk divergent, harga bergerak turun ya, membentuk lower high, tapi mana dia? Oh, bukan di sini ya. Saya lihatnya di stokastik kayaknya teman-teman. Sorry, ini contoh yang salah ya. Baru nggak saya. Ya, di sini tidak nggak ada divergent teman-teman ya. Itu cuma di sini aja berarti. Itu maaf, nanti saya perbaikin. Nah, kemudian di stokastik ya. Oke, di stokastik ini adalah indikator yang fungsinya juga sama sebetulnya seperti RSI, itu untuk mengukur besarnya perubahan harga atau price momentum dalam periode tertentu. Standarnya lagi-lagi digunakan periode 14 ya, 14 hari, 14 jam, 14 minggu gitu, atau 14 bulan gitu. Jarang orang menggunakan 14 bulan. Nah, kemudian stokastik juga menginformasikan kepada kita apakah harga sudah dalam kondisi jenuh jual atau jenuh beli. Gitu. Ini rumusnya yang digunakan. Jadi kalau misalnya kita lihat, dia juga menggunakan rumus dari harga suatu candlestick, gitu, beberapa candlestick, gitu, 14 periode ke belakang. Jadi dari closing price, dari harga terakhir candlestick yang pada saat kita lihat, gitu ya, misalnya hari ini, ataukah hari Jumat siang, gitu, Jumat pagi, gitu. Kemudian L ini adalah lowest price dalam 14 periode, harga paling rendah dalam 14 periode, kemudian diambil juga harga paling tinggi dalam 14 periode. Nah, ini digunakan untuk menghitung stokastik K ya, atau sinyal stokastik indikatornya. Nah, kemudian dari persen K ini, stokastik K ini, atau sinyal stokastiknya, diambil lagi moving average 3 ya, SMA 3 atau MA 3 dari si persen K-nya, dari sinyal stokastiknya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, garis yang biru ini adalah sinyal stokastiknya, yang D ini adalah moving average dari stokastik K-nya, dari sinyal stokastiknya, atau kita bisa bilang D ini triggernya. Nah, makanya teman-teman mungkin masih ada yang bingung gitu, kenapa kok ada stokastik 1433, ada yang pakai stokastik 1533, ada yang pakai stokastik 833 gitu. Jadi 15, 14, 8 yang pertama ini adalah periodenya, berapa periode ke belakang diambilnya. Kemudian 3 ini nilai K-nya itu dibikin halus lagi biar nggak kasar. Istilahnya smooth K istilahnya.
Jadi K-nya diperhalus lagi, dan 3 yang belakang ini adalah moving average dari K-nya, di mana digunakan untuk menghitung D-nya. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, kemudian gimana cara menggunakannya? Kalau tadi di RSI, area overbought sama oversold-nya itu adalah 70 dan 30, stokastik ini oversold-nya adalah 20 ya. Ketika area di bawah 20, maka kita sebut area jenuh jual atau oversold. Ketika berada di area 80 disebut jenuh beli atau overbought gitu. Atau kita bisa bilang ketika di area overbought ini di atas ya, di atas 80, oh harga udah terlalu mahal gitu. Mungkin akan terjadi aksi penjualan gitu. Kemudian ketika harga sudah di bawah atau oversold, oh ini berarti harga sudah sangat murah gitu. Tapi bukan berarti ketika harga sudah sangat murah akan naik lagi ke atas gitu. Bisa jadi dia tetap stay di bawah atau stay di atas dalam waktu tertentu gitu. Bahkan bisa sangat lama gitu, bisa beberapa bulan, kemudian bisa juga tahunan mungkin. Seperti itu teman-teman ya. Dan kenapa orang-orang pakai stokastik gitu? Karena stokastik ini dikatakan bahwa ini indikator yang bersifat leading, artinya bisa memprediksi pergerakan harga yang akan datang. Jadi memprediksi harga yang akan datang. Sedangkan RSI itu ada orang yang bilang leading, ada juga yang bilang lagging. Gitu. Lagging itu artinya dia mengkonfirmasi. Jadi bedakan teman-teman ya, memprediksi sama konfirmasi. Stokastik prediksi. Kalau yang konfirmasi, ada yang bilang RSI termasuk yang konfirmasi, dan termasuk juga MACD yang disampaikan minggu lalu ya oleh Mas Nanang. Jadi ada indikator leading, ada indikator lagging, prediksi dan konfirmasi. Nah biasanya orang menggunakan bersama-sama dua jenis indikator ini untuk memprediksi apa yang akan terjadi dan untuk mengkonfirmasi apa yang sudah terjadi. Untuk stokastik ini juga teman-teman bisa lihat, dia bisa stay di atas dalam waktu lama, gitu. Bisa juga begitu menyentuh bawah atau atas dia langsung mantul. Ketika sampai bawah dia mantul ke atas, kemudian ketika sampai di atas dia mantul ke bawah, gitu. Kemudian mantul lagi ke atas, seperti itu teman-teman ya. Jadi bukan berarti ketika harga sudah di bawah kita langsung beli, gitu. Kemudian ketika harga sudah di atas kita langsung jual, gitu. Bukan berarti seperti itu. Ini hanya menginformasikan bahwa harga sudah oversold atau overbought, sudah jenuh beli atau sudah jenuh jual. Nah, kemudian cara menggunakannya stokastik ini ya. Pertama, kita gunakan untuk swing trading. Bagaimana kita mendapatkan sinyal jual dan beli dari stokastik? Yang pertama untuk beli, yaitu saat golden cross. Nah, golden cross ini seringkali kita bicarakan ya di grup-grup saham ketika diskusi. Nah, golden cross ini artinya ketika garis K memotong ke atas garis D, atau garis K ini di sini saya gunakan garis merah, garis biru. Garis biru ini garis K-nya. Ini adalah garis sinyal stokastiknya. Ketika dia memotong ke atas garis D, garis yang orange ya, garis orange ini, atau garis triggernya, ini kita bisa gunakan sebagai sinyal untuk beli gitu. Atau ketika garis stokastik sudah keluar dari zona oversold. Nah, ini lebih aman. Kenapa? Karena ketika dia sudah berada di bawah gitu ya, di area oversold di bawah 30 gitu, kemudian dia harga masih bisa terus stay di bawah gitu. Jadi untuk mengkonfirmasi kita bisa tunggu sampai stokastik keluar dari zona oversold. Tapi kalau teman-teman yang takut ketinggalan misalnya, nanti harganya keburu naik terlalu tinggi, teman-teman bisa beli ketika si garis K-nya ini yang biru memotong garis D-nya, garis yang orange. Gitu. Itu untuk strategi melakukan pembelian. Dan
kapan kita saatnya untuk menjual? Saatnya untuk menjual ketika garis biru memotong garis orange. Ketika stokastik sinyalnya ya, yang K memotong garis D-nya. Jadi kebalikannya. Itu kita sebut dengan dead cross. Jadi istilah GC atau golden cross ketika stokastik mau bergerak naik ke atas ya, sedang memotong ke atas, atau dead cross atau DC istilahnya, bisa disingkat sama teman-teman, itu ketika stokastiknya memotong ke bawah gitu. Bisa juga kita baru melakukan penjualan setelah kita konfirmasi bahwa stokastiknya sudah turun ke bawah dari area overbought gitu, yaitu di bawah 80. Misalnya di sini teman-teman. Gitu. Jadi terserah teman-teman gitu. Apa mau pakai strategi yang seperti apa gitu. Lagi-lagi balik lagi ke kondisi market. Ketika market sedang strong uptrend misalnya, bisa jadi si stokastiknya ini turun ke bawah tapi tetap stay di area overbought di atas 80 gitu. Seperti di sini ya kondisinya. Gitu. Dia tetap stay. Artinya harga masih terus bergerak naik. Ketika market sedang lesu misalnya, bisa aja begitu naik sampai atas dia turun ke bawah bisa. Gitu. Tapi ketika market sedang kuat ya, trennya sangat kuat, bisa jadi dia tetap stay di atas gitu. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi market juga. Contohnya misalnya ini juga sedang ada strong uptrend. Ketika dia sudah menyentuh area overbought, ternyata dia nggak turun ke area oversold. Dia cuma menyentuh di area 50, stokastik 50. Makanya sama seperti RSI tadi, ketika market sedang uptrend, orang-orang menggunakan garis tambahan lagi di nilai 50. Karena bisa jadi dia mantul di area 50. Nah, kemudian ketika sudah jebol dari area stokastik 50, baru mereka melakukan penjualan di sini. Gitu, karena artinya ketika sudah jebol stokastik 50, trennya sudah melemah, sehingga ada potensi terjadi penurunan harga gitu. Ini bisa kita lihat di sini ya, setelah jebol 50 dia naik lagi tapi nggak sampai area overbought, nggak sampai area stokastik 80, dia langsung turun ke bawah lagi gitu, dan harga tetap stay di bawah area stokastik 20. Jadi itu teman-teman ya cara menggunakan stokastik untuk swing trading. Nah, kemudian untuk time frame teman-teman juga bisa gunakan time frame harian ataupun mingguan, atau yang lebih kecil lagi ya, misalnya jam. Gitu, teman-teman bisa gunakan juga stokastik maupun RSI untuk trading teman-teman. Nah, kemudian ada juga bullish divergence. Nah, ada bullish divergence. Kurang lebih sama persis sebetulnya dengan RSI tadi. Jadi ada ketidaksesuaian atau divergence antara arah pergerakan harga dengan arah pergerakan osilator stokastik. Dan divergence ini menunjukkan pembalikan arah pergerakan harga. Enaknya divergence ini memberikan kita alert ya, atau pemberitahuan lebih awal sebelum harga bergerak naik atau turun. Sebagai contoh lagi misalnya ya. Nah, bullish divergence ini terjadi ketika harga membentuk lower low. Ingat ya, kalau bullish kita ambil dari low-nya. Ketika harga membentuk lower low, sedangkan stokastik membentuk higher low. Jadi ada ketidaksesuaian ketika harga naik, membentuk kenaikan ya, candlestick-nya naik gitu, tapi stokastiknya malah turun ke bawah gitu. Nah, sedangkan pada saat ini adalah fase sideways, kita bisa lebih yakin bahwa ini harga akan naik ke atas nih gitu, karena ada divergence. Teman-teman bisa lihat efeknya tadi juga sama ya, di slide RSI juga di sini juga gitu. Jadi kadang RSI dan stokastik memberikan informasi yang sama, tapi kadang RSI dan stokastik beda gitu. Kadang stokastik
memberikan info ada divergence, ternyata di RSI-nya enggak gitu. Contohnya nanti saya kasih contohnya. Nah, kemudian di sini juga teman-teman bisa lihat harga naik ya, membentuk higher low, tapi stokastika membentuk lower low. Kita tarik dari bawah ke bawah, dari pucuk bawah ke pucuk bawah, dari pucuk bawah ke pucuk bawah. Gitu, teman-teman bisa lihat efeknya terjadi kenaikan harga. Gitu. Kemudian sini juga sideways. Gitu, tapi ternyata ininya turun ya, stokastiknya turun. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat juga membentuk higher low, tapi stokastiknya lower low. Dan efeknya lumayan, terjadi kenaikan harga. Nah, kemudian untuk bearish divergence, ini adalah kebalikannya. Kalau teman-teman lihat, kalau untuk bearish, kita tarik dari atas ke atas ya. Jadi pucuk dengan pucuknya. Pucuk atas dengan pucuk atas. Nah, ada yang mengatakan bahwa boleh juga kita menarik divergence ketika pucuknya atau bawahnya ini sama sebetulnya. Jadi dia nggak bergerak naik atau turun, tapi sama. Tapi salah satu indikatornya, dia bergerak naik atau turun. Jadi ada ketidaksesuaian. Masih terjadi ketidaksesuaian. Gitu, teman-teman bisa lihat efeknya ketika kita tarik dari pucuk-pucuk ini, kemudian osilatornya ternyata dia naik, tidak lama kemudian harga turun. Gitu. Kemudian di sini juga ada ya, sangat sedikit sebetulnya. Gitu. Sangat sedikit harga bergerak naik ya. Ada kita tarik pucuk-pucuk atas untuk bearish ya. Kemudian untuk stokastiknya juga osilator kita tarik dari atasnya juga. Dia turun, harga bergerak naik, osilatornya turun. Kemudian kita lihat efeknya harganya bergerak turun. Nah, kemudian di sini juga di atas pucuknya naik, tapi di stokastiknya pucuknya semakin turun. Teman-teman bisa lihat efeknya lumayan terasa. Nah, kemudian di minggu lalu saya lihat ada bearish divergence di stokastiknya. Gitu, di stokastiknya. Jadi harga pucuknya turun ya, membentuk lower high, harga bergerak turun ya. Nah, tapi stokastiknya bergerak naik gitu, dan saya lihat sudah terkonfirmasi dia turun ya, si stokastiknya sudah turun, makanya saya langsung jual gitu. Dan ternyata alhamdulillah hari Jumat kemarin masih ada kenaikan lagi gitu. Cuman kalau kita lihat ini sudah terkonfirmasi masih membentuk ini ya swingnya, swing high-nya ada 1, 2, ada 3 candle, berarti sudah terkonfirmasi ini adalah swing high gitu. Jadi posisi saya sekarang masih cash 100%, saya masih nunggu lagi pembalikan harganya gitu sampai saya benar-benar yakin gitu, karena saya menggunakan divergence ini ya. Jadi saya memang harus disiplin gitu. Ketika saya lihat ada divergence ya saya harus keluar gitu. Tapi mungkin teman-teman ada yang menggunakan indikator yang lain gitu, misalnya menggunakan RSI, di RSI nggak ada divergence, atau teman-teman yang menggunakan garis technical analysis ya, technical klasik, support resisten gitu, ternyata masih di channel di atas support gitu, masih belum jebol supportnya gitu. Ya mungkin teman-teman punya view atau sudut pandang yang berbeda gitu. Tapi nanti kita lihat minggu depan jadi lebih menarik nih gitu. Seperti apa efeknya? Mudah-mudahan sih jangan terjadi turun terlalu banyak ya. Nah, untuk kesimpulan terkait RSI dan stokastik ini, yang pertama sangat penting untuk menunjukkan area jenuh jual dan jenuh beli dari suatu harga. Nah, kemudian juga menunjukkan tren pergerakan harga maupun pembalikan suatu tren. Dua indikator ini juga dapat digunakan sebagai indikator untuk jual dan beli. Tadi sudah saya berikan contohnya gimana trading setup-nya
untuk menggunakan stokastik maupun RSI ya teman-teman. Gitu. Kemudian bullish dan bearish divergence dapat menjadi tren reversal alert atau pemberitahuan lebih awal bahwa akan terjadi tren reversal. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, teman-teman. Atau saya boleh ini ya, tadi saya janji mau mengajarkan screening ya, screening saham dengan kriteria RSI dan stokastik, karena Mas Dito kemarin bilang kalau bisa diajarkan juga kita menggunakan trading view. Gimana, Om Bayu? Boleh? Kan? Ya, jadi teman-teman kita masuk ke trading view ya. Atau mau tanya jawab dulu boleh? Suaranya putus-putus, Om Bayu. Ya, lanjut aja dulu, Mas Wandi, mungkin langsung ke contoh aja. Untuk melihat STO sama RSI ini, Mas. Ya. Ini pertanyaan juga udah mulai banyak ya, Mas. Waduh. Jadi mau lanjut screening atau diskusi dulu? Kayaknya screening dulu ya, Mas, lebih bagus ya. Oke. Ya, oke. Jadi teman-teman masuk ke trading view. Ya, kita sarankan teman-teman menggunakan trading view ini karena gratis ya. Jadi murah meriah, tapi cukup lengkap lah menunya di sini. Gitu, teman-teman buka trading view, kemudian di bawah sini ada stock screener namanya di bawah ya. Kelihatan ya di bawah sini pojok kiri bawah stock screener. Nah, kemudian kita klik di sebelah kanan sini filter, reset all. Nah, kemudian kita bisa cari di sini. Kita cari misalnya stokastik. Nah, nih stokastik 1433 ya. Dia sedang misalnya di atas atau sama dengan stokastik D gitu. Artinya dia sedang berada di atas atau minimal sama dengan gitu ya. Garis K-nya, garis stokastiknya sedang berada di atas atau sama dengan dari stokastik D-nya. Nah, kemudian RSI Relative Strength Index 14-nya dia misalnya sedang berada di equal or above ya. 30 gitu ya. Misalnya dia baru keluar dari zona jenuh jualnya ya, oversold-nya. Oke. Kemudian saya tambahkan biasanya volume biar kita nggak nggak memunculkan saham-saham yang nggak terlalu liquid. Kita cari volume. Biasanya saya 3 juta atau 5 juta boleh juga. Katakanlah mungkin 5 juta gitu. 5 juta lembar ya, 5 juta lembar, minimal 5 juta lembar saham yang diperjualbelikan. Nah, kemudian penting teman-teman di pojok kanan atas ini teman-teman bisa memilih negara. Jadi nanti saham yang dikeluarkan cuman saham yang berada di negara yang kita pilih aja. Saya pilih Indonesia. Gitu, teman-teman ya. Nah, kemudian kita close. Nanti sudah keluar di sini. Ini kita bisa tutup yang lainnya.
Nah, filternya 3 nih ya. Kita klik lagi di sini buat konfirmasi. Volume, RSI, kemudian stokastik. Oh, stokastiknya udah di sini. Ya, benar. Stokastiknya udah. Kita tadi set 3 kriteria. Nah, di sini ada Bank Arto. Kita lihat seperti apa kondisinya. Stokastiknya sedang sama ya, sedang berhimpitan. Kemudian RSI-nya memang di atas 30 gitu. Jadi teman-teman bisa screening. Termasuk teman-teman misalnya mau tambah screenernya lagi, kriterianya moving average ya. Simple moving average 10 misalnya. Di atas atau sama dengan moving average 20. Karena ini kelanjutan dari materi yang minggu lalu ya. Nah, kemudian simple moving average atau moving average yang biasa, yang 20 di atas atau sama dengan 50. Gitu, kita tambah lagi screenernya. Nah, tinggal 19. Saham aja tadi kan sekitar 50 tadi ya. Gitu, tinggal 19. Ada Bank Jago, kemudian Inco, kita lihat. Juga apa namanya memenuhi kriteria yang tadi ya. Jadi stokastiknya yang biru ini sedang memotong garis yang oranye. Kemudian kalau teman-teman keluarkan moving average juga pasti karena kita sudah screening ya, MA 10 di atas MA 20 dan MA 20 di atas MA 50. Gitu, cuma karena kita apa namanya pakai yang gratisan, kita nggak bisa pakai yang banyak-banyak nih. Cuman saya ada indikator 16 PWMA. Bisa. Iya, teman-teman nanti bisa pakai sendiri ya. Sebetulnya bisa cari indikator nanti di sini lain waktu atau diskusi di grup. Saya bisa contohkan gimana cara mencari indikator yang sudah digabungkan. Sebetulnya saya sudah bikin. Nah, nih saya sudah bikin moving average-nya, cuman harus diatur-atur lagi moving average-nya yang berapa. Banyak banget nih soalnya. Mas Wandi, izin ini ya. Ada yang minta diulangin ini Mas, kecepatan. Oh, diulang lagi ya? Oke. Sebentar saya set dulu ininya ya. Merah, ini hitam, saya set hitam, merah. Biru, saya set warnanya dulu ya. Oke. Kemudian inputnya 10, 20, 50. Oke, jadi gini teman-teman, mulai dari screening-nya ya. Mulai dari screening-nya. Oke, saya tutup dulu. Jadi teman-teman buka TradingView ke chart seperti ini ya. Tutorialnya sudah kita berikan juga di webinar yang keempat ya. Teman-teman bisa cek lagi. Jadi buka TradingView, kemudian Stock Screener. Stock Screener. Nah, kemudian di pojok kiri bawah ya, Stock Screener, pojok kiri bawah. Kemudian kita pilih di sebelah kanan sini ada filter, ada box, tulisannya filters. Kita klik, oke. Kemudian reset all. Kalau misalnya teman-teman sudah punya setting yang sebelumnya, reset all. Kita reset semuanya. Kemudian boleh juga pilih negara sekarang ya, di awal. Negara Indonesia kita pilih supaya saham-saham yang ditampilkan cuma saham-saham yang ada di indeks Indonesia. Gitu. Kemudian kita search filternya.
Pertama stokastik, kita tulis stokastik. Nah, stokastik K-nya dia di atas atau sama dengan dari stokastik B-nya. Gitu ya teman-teman ya. Ini yang pertama. Kalau kita mau hapus, klik yang ini, reset. Nah, kemudian RSI 14 ya settingannya, defaultnya. Dia misalnya di atas atau sama dengan, atau teman-teman mau pilih yang sedang cross up misalnya, baru keluar dari zonanya, misalnya kita coba ya, sedang cross up dari 30, berarti sebelumnya dia stokastiknya di, sebelumnya RSI-nya di bawah 30, tapi hari ini gitu, misalnya hari Jumat, yang terakhir ini, stokastiknya, RSI-nya di atas 30. Kita coba ya, di atas 30. Kemudian kita pilih volume, kita nggak perlu klik enter ya, kita nggak perlu enter. Volume ini di sini saya pilih misalnya yang 5 juta ya, 5M ini 5 million, 5 juta lembar saham, supaya kita eliminasi saham-saham yang yang nggak liquid. Kalau teman-teman mau pilih 3 juta misalnya, bisa aja 3 juta lembar gitu misalnya. 3 juta lembar. Oke, kemudian moving average ya. Minggu lalu kita sudah belajar moving average. Nah, di sini di TradingView mereka nyebutnya simple moving average. Simple moving average 10. Nah, ini ya. Simple moving average 10 di atas, above or equal, di atas atau sama dengan dari, misalnya kita cari yang di atas SMA 20. Gitu. Kemudian SMA 20 kebetulan ada di sini. Yang SMA 20, moving average 20 di atas atau sama dengan SMA 50. Jadi candlestick-nya sedang bergerak ke atas. Gitu. Jadi susunannya yang MA 10 di atas MA 20, kemudian MA 20 di atasnya MA 50. Jadi urutannya 10, 20, 50. Gitu. Nah, kemudian kita close. Ini kenapa cuma 3? Harusnya ada 5. Ini udah above. Oke, kita coba ya. Wah, ternyata nggak ada teman-teman yang sesuai dengan kriteria kita. Mungkin RSI-nya mungkin ya, tadi ya. RSI-nya kita coba cari yang di atas 30, karena mungkin harga saham sudah pada naik tinggi. Gitu, jadi RSI-nya juga sudah di atas 30 semua. RSI di atas 30 semua. Moving average. Oke, coba. Nah, ini ada 22 kriteria, 22 saham yang masuk ke kriteria kita. Nah, ini teman-teman bisa save. Jadi screener teman-teman bisa save screener, save screen as. Jadi teman-teman nggak perlu bikin-bikin lagi nantinya. Gitu, cuma karena versi yang free kita cuma dapat 1 doang gitu. Kalau teman-teman pakai yang berbayar bisa simpan beberapa screener. Nah, kemudian contohnya ya, saham-saham yang lumayan bagus ini kan, bagus-bagus. Ada Inco, kemudian Harum. Kita lihat, kita klik di sini nanti grafiknya langsung keluar. Nah, Harum ini menarik teman-teman, ada divergen di sini.
Harga bergerak ke atas, osilatornya bergerak ke bawah. Wah, saya masuk lagi nanti. Gitu, ini juga bergerak ke bawah nih. Ada orang yang untuk divergent ini yang betul-betul teliti, benar-benar dari pucuk ketemu pucuknya gitu, atas ketemu atas. Kalau saya cuma ngelihat trennya aja sebetulnya. Oh, trennya harga bergerak ke atas. Oh, ini trennya osilatornya, trennya bergerak ke bawah gitu aja teman-teman. Gitu. Jadi tergantung preferensi aja gitu. Ya mudah-mudahan apalagi Harum lagi sideways ini kan beberapa hari. Saya mau masuk lagi kalau gitu. Gitu. Jadi saya pribadi menggunakan divergence ini sebagai trigger untuk beli atau jual. Nah, kemudian ada MDKA, BBRI, TINS. Ini saham-saham yang bagus gitu, yang sudah masuk setup kita. Gitu. Cuma kayak TINS ini dia sudah di area overbought ya. Bisa jadi akan ada penurunan gitu. Atau ya bisa juga stay di atas area overbought juga sering juga dia kan gitu. Itu teman-teman cara screeningnya dengan menggunakan TradingView. Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Oke, mantap kali penjelasan dari Mas Wandi ini, lengkap, padat. Untuk teman-teman yang mau nanya, mungkin boleh langsung bicara aja, boleh, atau kita jawab satu-satu dulu ini ya Mas. Ya, ini boleh. Ada yang nanya, RSI dengan Mansfield Relative Strength, sama nggak ya Prof? RSI dengan Mansfield Relative Strength, MRS. Saya belum pernah pakai terus terang. Benar, saya juga baru saya baru dengar ini. Ya. Nanti kita belajar lagi deh Prof. Nanti kita belajar lagi. Ini ada yang nanya lagi, kenapa RSI pakai 70-30 dan kenapa stokastik pakai 80-20 untuk overbought dan oversold? Ya, ini sebetulnya 70-30, 80-20 ini adalah preferensi orang yang bikin sebetulnya. Tapi kita sendiri bisa buat. Kita sendiri bisa buat, ini saya kecilin ya. Misalnya kita mau ubah nih, stokastiknya 70 atau 70 dengan 30 bisa aja gitu. Nanti kita tinggal lihat cocok atau enggak gitu. Gitu aja. Mungkin udah jelas ya. Iya. Mas Hurem ini ada lagi dari Khairul Mustafa. Apakah bias antara stokastik sama MACD? Gimana? Mohon penjelasan. Kondisi bias antara stokastik sama MACD. Dengan MACD. Ya, jadi stokastik sama MACD ini adalah dua indikator yang sifatnya beda, teman-teman. Nih, coba ya MACD, saya ambil. Stokastik adalah leading, MACD adalah lagging. Gitu, kalau teman-teman lihat di sini, misalnya Antam, atau ya, saya hapus dulu. Nah, jadi contohnya saya perbesar. Contohnya misalnya ya, jadi stokastik ini udah lebih duluan ngasih informasi ada golden cross ya. Golden cross stokastiknya lebih dulu. Sedangkan MACD dia baru di sini, baru golden cross. Jadi telat atau enggak? Ya, memang telat. MACD selalu telat karena dia adalah lagging indikator. Jadi indikator konfirmasi. Kalau stokastik indikator prediksi. Gitu. Jadi dua hal yang beda sifatnya.
Mungkin itu maksudnya bias ya. Tapi apakah di MACD bisa terjadi divergence? Bisa juga teman-teman. Jadi divergence ini bisa teman-teman cek dari volume, divergence stokastik, divergence RSI, divergence MACD, ini bisa. Gitu. Siap. Mungkin udah jelas ya, Mas Khairul Mustafa, atau ada yang mau ditanya lagi, boleh silakan. Kalau misalkan misalnya MACD menunjuk, kemudian stokastik itu menunjuk ke atas. Kalau kayak gitu berarti yang kita ikutin stokastik aja ya? Iya. Jadi contohnya misalnya ini nih ya. Ini kan di area ini saya perbesar. Di area sini MACD udah mulai turun ke bawah nih misalnya. Kemudian stokastik dia turun ke atas. Jadi memang MACD cuma sekedar mengkonfirmasi bahwa candlestick sedang bergerak ke bawah, sedang mau ke bawah. Gitu. Sedangkan stokastik dia masih memprediksi masih ada potensi harga akan bergerak naik ke atas. Gitu. Makanya sering kayak gitu. Karena memang sifatnya beda. Contohnya lagi misalnya ini ya. Misalnya ini, itu di sini juga sama, beda juga. Gitu. Oke, jelas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas. Nah, lanjut ya, Mas Wandi ya. Ini ada lagi yang nanya, Pak, kenapa pilihnya volume dalam lembar, Pak? Harga tiap saham kan beda, Pak. Kenapa tidak langsung dalam rupiah saja? Kalau saya, memang screening saya gunakan volume. Misalnya ketika saya melakukan screening, volumenya minimal 3 juta lot gitu. 3 juta lembar, karena hitungannya lembar di di aplikasi saham kita itu kan mereka gunakan lembar ya, bukan lot ya. Jadi 3 juta lembar. Gitu. Kemudian saya juga tambahkan kriteria ketika saya screening, minimal transaksinya ini 5 miliar gitu misalnya. Jadi saham-saham yang transaksinya di bawah 1 miliar itu nggak masuk ke screening saya gitu, karena khawatirnya sahamnya nggak liquid. Seperti itu. Ya, betul pertanyaannya. Cuma di sini setahu saya sih, kalau nggak salah ada juga filter value ya. Biasanya saya tambahkan juga volume price. Kayaknya nggak ada value di sini. Oh, ini ada volume dikali price. Iya, betul. Bisa juga. Saya kasih biasanya 5 miliar atau 3 miliar. Betul. Jadi saya biasanya gunakan selain kriteria volume minimal, juga nilai transaksi minimal. Gitu. Iya, jelas ya, udah. Nah, ini ada yang nanya TradingView versi mobile. Bisa setting kayak gitu juga nggak ya? Ini maksudnya pakai apa nih? Iya, TradingView pakai ini ya, pakai HP atau tablet ya. Untuk screening, kalau untuk screening kayaknya bisa ya, saya belum pernah cek sih kalau screening dari HP. Cuman kalau untuk charting bisa. Gitu. Atau kalau teman-teman sudah punya template-nya, misalnya mau gunakan template seperti ini ya, ada garis moving average, kemudian ada stokastik. Saya terus terang lebih suka pakai RSI gitu misalnya. Kita sudah punya setup seperti ini warna kita bisa ganti nanti belakangan misalnya, atau nggak usah pakai background juga bisa. Gitu, misalnya kita sudah punya setup seperti ini, kita tinggal klik aja di sini, save, gitu, save. Ketika teman-teman buka dari HP, akan terbuka default seperti ini, chartnya, tampilannya. Nah, kemudian teman-teman bisa juga ini, save indicator template.
Jadi indikator-indikator yang sudah teman pasang ini bisa teman-teman simpan, tapi karena versi gratisan cuma bisa satu aja, gitu. Jadi save indikator template. Nanti ketika misalnya teman-teman buka dari HP atau dari tablet, dari beberapa device yang berbeda, teman-teman tinggal gunakan aja template yang sudah teman-teman simpan di sini, gitu. Jadi setup-nya di komputer biar lebih nyaman ya, biar lebih nyaman pakai komputer. Nanti untuk buka lagi teman-teman bisa pakai HP atau tablet, itu bisa. Bahkan pakai komputer yang lain juga bisa, tinggal kita pasang lagi aja template-nya. Mas Wandi, Gitu. ini ada 2 pertanyaan terakhir ya, kita batasi ya Mas Wandi, ini kalau nggak sampai pagi nih. Ya, Ini divergence kan ada 3 macam Om, regular, hidden, dan exaggerate. Boleh dijelaskan Om? ya. Jadi ada orang yang mengklasifikasikan divergent seperti itu, regular, divergent, hidden divergent gitu. Kemudian ada exaggerated, ya saya baru dengar. Saya dengarnya cuman ini aja, regular sama hidden. Kalau saya sendiri biasanya ketika ada divergent ya saya nggak usah klasifikasikan lagi apakah regular atau hidden gitu, karena ini adalah indikasi reversal dari pergerakan harga gitu. Mau itu regular ataupun hidden ya saya jual aja ketika memang ada bearish divergence, saya sih gitu. Cuma memang ada beberapa orang yang mengklasifikasikan ya, membedakan oh ini hidden divergent, ini regular divergent gitu. Kalau saya sih sama aja. Ketika ada divergent ya bullish divergent saya langsung beli, ketika ada bearish divergent ya saya langsung jual. Itu karena efeknya ya sama. Gitu. Ada penurunan harga, dan karena saham-saham yang saya beli biasanya kan kayak Antam, kemudian Breeze, kemudian apalagi ya, saham-saham yang memiliki volatilitas tinggi terhadap IHSG. Oleh karena itu ketika IHSG turun misalnya minus 0,3% gitu, saham-saham saya bisa turun sampai 5%, minus 5% gitu. Makanya ketika ada divergent, ya saya langsung ini aja action gitu. Oh ya, penting buat teman-teman ketahui ya, seringkali ya saya pakai divergence ini validnya memang buat indeks gitu, misalnya buat IHSG gitu. Tapi kalau untuk saham seringkali banyak divergence yang false gitu. Tapi kadang juga terjadi juga gitu. Jadi kadang misalnya kayak di saham Antam gitu. Cuma saat ini saya harus cari dulu sih, saya lupa di mana gitu. Kadang ada divergence tapi ternyata nggak valid gitu, divergence-nya nggak valid untuk saham. Mungkin karena pergerakan harganya terlalu banyak dipengaruhi oleh big players ya, sedangkan kalau indeks kan kayak IHSG ini kan sangat besar gitu market cap-nya. Nah, sedangkan kayak saham-saham yang kecil gitu, ini kan tinggal suka-suka orang yang punya duit aja gitu, dia bisa gerakin harga gitu. Mungkin seperti itu teman-teman, ketika ada divergence di saham, teman-teman lihat secara historisnya apakah valid atau enggak gitu. Ada teman saya yang menambahkan kriteria ketika ada divergence, kemudian besoknya transaksi dengan volume tinggi, ini berarti indikasi divergence-nya valid gitu. Jadi ada beberapa orang yang menambahkan untuk lebih yakin ya bahwa divergence ini valid atau enggak. Itu ada yang minimal ditambah dengan 2 candle, kemudian ditambahkan dengan volume, seperti itu untuk divergence. Tapi saya biasanya pakai divergence untuk indeks aja sih, untuk IHSG. Siap Mas Wandi, mantap. Ini pertanyaan terakhir Mas. Untuk RSI, misal dalam range 30 sampai 70 terjadi divergence, bisa menjadi sinyal. Bisa. Jadi bisa. tidak perlu tunggu masuk area overbought atau sold ya. Ya, betul. Siap. Kalau nggak salah ada contohnya di sini ya. Nih contohnya, ini kan di area sini nih, Antam ya contohnya. Coba saya cek dulu.
Oh enggak, bukan di sini. Ada sih teman-teman, itu bahkan di sini saya pakainya 70-30 ya. 80-20. Tadi udah diedit. Misalnya teman-teman, ya mungkin nanti saya share juga kalau misalnya ini ya. Tapi divergence itu bisa aja terjadi di range antara 80-20 gitu untuk stokastik, atau RSI di antara 70 sama 30. Contohnya misalnya ini, contohnya misalnya ini ya. Ini dengan area overbought. Yang ini nih misalnya nih. RSI-nya dari sini ini turun ke bawah kan? RSI-nya turun ke bawah, tapi harganya naik ke atas. Gitu, ini kita katakan divergence juga. Dan ini berada di area RSI 50 gitu, 50-an gitu. Jadi di luar area overbought sama oversold itu bisa aja terjadi. Gitu. Oke, mungkin udah jelas Mas, ini teman-teman juga udah pada nggak ada yang bertanya lagi. Alhamdulillah ya, sangat lengkap dan jelas penjelasan materi hari ini oleh Mas Wandi. Terima kasih banyak Mas Wandi atas peluangan waktu dan juga ilmunya, juga sahabat-sahabat ilmuwan saham. Semoga minggu depan kita berjumpa kembali. Nanti materi akan diberikan di grup-grup kita. Mungkin sedikit pantun dari orang Medan. Terbang melayang menuju awan, itulah dia si burung elang. Hati senang melihat ilmuwan saham, jika trading selalu cuan. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Wandi. Teman-teman. Kali pantunnya Bang. Iya, gimana bawa orang